negara kesatuan dan negara federal. Dalam konsep dan teori modern, pembagian bentuk negara di dunia terdiri atas negara kesatuan dan negara federal. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal dalam konteks negara dan wilayahnya. Pada negara kesatuan, terdapat wilayah-wilayah di bawah negara kesatuan yang disebut dengan provinsi atau pemerintah daerah. Dan wilayahnya tidak berdaulat namun mempunyai hak mengatur wilayah dengan berpedoman pada pemerintah pusat. Sedangkan pada negara federal, di bawah negara federal terdapat negara-negara bagian. Dan wilayah negara bagian tidak berdaulat penuh, namun mempunyai hak yang sangat besar dan kebijakannya tidak dipengaruhi oleh pusat. Dalam hal membuat undang-undang, pada negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Namun pemerintah daerah tetap dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat atau disebut dengan peraturan daerah. Sedangkan pada negara federal, negara bagian pada federasi mempunyai hak pure konstituen atau hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Namun, undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang mendasari negara. Hubungan struktural. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah. Pemerintahan ini berurutan, mulai dari pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga pemerintahan desa. Sedangkan pada negara federal, hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusatnya adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi selama masih berpegang pada konstitusi. Pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Kekuasaan pemerintah pusat. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat sebagai penguasa memiliki otoritas tertinggi dalam segala aspek pemerintahan, dan wewenang pemerintah pusat dan daerah saling ketergantungan. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada negara federal, kekuasaan pemerintah pusat bersifat terbatas namun tidak lemah. Dan negara bagian pada negara serikat memiliki kekuasaan penuh sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Pembagian kekuasaan. Pada negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang, yaitu sistem sentralisasi yang seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat dan sistem desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Undang-undang mengatur segala hal mengenai wewenang pusat dan daerah secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Sedangkan pada negara federal, dengan kekuasaan yang sejajar antara negara bagian dan negara serikat, akibatnya negara bagian pada negara serikat memperoleh kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan berapa persen kontribusi kekuasaan pusat ke wilayahnya. Sistem peradilan. Pada negara kesatuan memiliki pengadilan yang berjenjang dari pemerintahan terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara yang berpedoman dengan undang-undang yang sama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan selanjutnya. Sedangkan pada negara federal, setiap negara bagian mempunyai sistem peradilan masing-masing dan terdapat mahkamah tertinggi di pusat yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian, serta bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antar pemerintahan federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Konsep pembentukan negara. Negara kesatuan adalah negara tunggal yang monosentris dan sentralistik yang di dalamnya hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku di seluruh wilayah negara. Pada pembentukan negara federal bermula dari beberapa negara merdeka yang masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri, bersepakat bergabung membentuk suatu negara baru dan menyerahkan sebagian kedaulatan yang dimilikinya. Konstitusi negara.
Pada negara kesatuan, peran konstitusi adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggaraan negara, pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. Sedangkan pada federal, konstitusi bagi negara bagian adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat. Selama tidak bertentangan, konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sistem pemerintahan pada negara kesatuan dan federal. Pada negara kesatuan, sistem pemerintahan negara umumnya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan pada negara federal, sistem pemerintahan umumnya adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal. Presiden memiliki hak veto pada beberapa negara, namun parlemen yang mengatur kebijakan negara. Struktur negara. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat. Pada negara federal, memiliki satu kepala negara di pusat dan memiliki kepala negara bagian, dan setiap negara bagian mempunyai dewan legislatif sebagai penyusun undang-undang yang tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Kebijakan pada negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu kebijakan yang sama dan berlaku di seluruh negeri, yaitu mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Perda masing-masing daerah lebih mengarah kepada kondisi alam dan sosial masyarakatnya, bukan hal-hal yang diatur negara. Sedangkan pada negara federal, setiap negara bagian mempunyai undang-undang yang berdiri sendiri dan terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, negara bagian dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain tanpa izin pemerintahan pusat. Kedaulatan. Kedaulatan negara kesatuan berupa kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada negara federal, kedaulatan berupa kedaulatan keluar. Di dalam wilayahnya, setiap negara bagian mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lembaga-lembaga negara. Pada negara kesatuan, umumnya mempunyai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kekuasaan masing-masingnya dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan pada negara federal, umumnya tidak memiliki ketiga lembaga secara lengkap karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Tanggung jawab pemerintahan. Pada negara kesatuan, masalah dalam suatu negara merupakan masalah bersama. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung pemerintah daerah, serta seluruh rakyat bersatu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan pada negara federal, masalah yang terjadi pada negara bagian akan menjadi tanggung jawab warga daerah tersebut. Pembagian kedaulatan. Pada negara kesatuan, terdapat pembagian kedaulatan antara wewenang pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas fungsi dan wewenang masing-masing yang tidak saling berbenturan dan diatur oleh undang-undang. Sedangkan pada negara federal, tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya. Masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh, namun setiap negara bagian juga mempunyai kedaulatan sendiri. Kepala negara. Pada negara kesatuan, hanya beberapa negara yang memilih presidennya secara langsung. Terdapat undang-undang yang membatasi persyaratan orang dalam mencalonkan diri sebagai kepala negara. Sedangkan pada negara federal, sebagian besar negara memilih kepala negaranya secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang berhak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Sekian yang dapat saya bahas terkait perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.